Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, munculnya pandemi COVID-19 telah memunculkan banyak hal, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa, di mana untuk saat ini pemerintah desa juga diminta untuk menganggarkan terkait penanganan COVID-19 dan juga dampaknya. Dan hal ini adalah terkait nanti desa diminta juga untuk menganggarkan namanya bantuan langsung tunai. Terkait itu muncullah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 yang merupakan amanat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Perpres 54, dan juga Kementerian Keuangan juga telah menyusun PMK 35 terkait transfer ke daerah dan dana desa. Dalam kaitannya dengan penganggaran untuk COVID-19 dan BLT dana desa, telah ada aturannya, yaitu antara di PMK nomor 40 ini sendiri, kemudian Permendes 6 tahun 2020, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Hal utama adalah hal terkait dengan bantuan langsung tunai, di mana kita semua, pemerintah desa, diminta untuk menganggarkan Rp600.000 per KPM atau per KK selama 3 bulan. Dan ini dianggarkan dalam APBDes, maksimal adalah sebesar 35% dari dana desa. Kalau sesuai dengan Permendes, ada kriteria dari 25%, 30%, dan maksimal 35% dari dana desa yang harus dialokasikan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Adapun kriteria penerimanya adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa tersebut, dan penerimanya adalah tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako maupun kartu prakerja. Untuk pendataannya, para calon penerima BLT data dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan pendataan dilakukan oleh relawan desa. Nah, mengenai hal tersebut, maka kita juga wajib memperhatikan terkait penyaluran dana desa yang sudah berjalan atau mungkin yang akan segera berjalan. Terkait dana desa untuk yang reguler, adalah persentase 40, 40, dan 20 rupiah, 20%. Ini sudah diatur dalam PMK ini, sama seperti di PMK sebelumnya, PMK 205. Begitu pula juga untuk desa mandiri, yang ini adalah 2 tahap. Kemudian terkait mekanisme penyaluran BLT, untuk desa yang belum salur tahap 1, mungkin ada beberapa ya, desa yang belum salur tahap 1, ya. Maka, sesuai dengan PMK yang baru ini, penyalurannya disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan. Dalam ini adalah karena 40%, maka bulan pertama 15%, bulan kedua 15%, dan bulan ketiganya 10%. Ini untuk dana. Dalam hal ini, DD tahap 1 diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Jadi khusus untuk desa yang belum salur. Kemudian, bagaimana apabila sudah salur tahap 1? Jika belum dibelanjakan, maka DD tahap 1 diprioritaskan untuk BLT dana desa. Kemudian, jika sudah dibelanjakan seperti apa? Maka, jika sudah dibelanjakan, maka akan untuk BLT menggunakan DD tahap 2 dengan ketentuan bahwa bulan pertama 15% yang digunakan untuk BLT dana desa, kemudian bulan kedua 15% dan bulan ketiga sebesar 50%. Ini untuk terkait desa yang reguler. Kemudian, bagaimana jika desa telah salur tahap 2? Mungkin ada juga desa yang cukup cepat ya, yang ini sudah salur tahap 2-nya, maka tahap 2 ini diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai dana desa. Dengan ketentuan,
Ya, nanti di tahap 3-nya ada ketentuan untuk penyaluran tahap 3 fokusnya adalah laporan realisasi penyerapan sampai dengan 75% dari dana desa dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima BLT. Kemudian ini untuk desa mandiri ya, desa mandiri yang belum salur tahap 1, kurang lebih dengan untuk reguler, di mana yang belum salur maka ada ketentuan penyaluran adalah 20%, 20%, karena untuk desa mandiri adalah persentasenya 60% di tahap 1. Untuk desa mandiri yang setelah salur tahap 1, maka jika belum dibelanjakan, maka di tahap 1 diprioritaskan untuk BLT dana desa. Tetap jika sudah dibelanjakan, maka untuk BLT itu menggunakan dana desa tahap 2 dengan ketentuan adalah tadi sisa 40%, maka bulan pertama 15% untuk BLT, kemudian bulan kedua dan selanjutnya bulan ketiga 10%. Terus penggunaan dana desa ini untuk apa saja? PMK 40 ini juga sudah sinkron dengan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes 11 ya, tentang batas penggunaan dana desa, di mana dana desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan juga untuk jaring pengaman sosial desa berupa bantuan langsung tunai. Nah, sekarang para perangkat desa, para kepala desa apa perannya? Adalah kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT dana desa. Nah, apakah ada sanksi apabila desa tidak menganggarkan? Dalam ini diatur bahwa dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT desa, maka dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desa tahap 3 di tahun anggaran 2020 ini. Apabila desa mandiri, maka dilakukan pemotongan DD 50%. Baik, mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua terkait dengan ketentuan umum penanganan COVID-19 dan juga terutama BLT dan desa. Mungkin setelah ini kita akan mencoba melakukan simulasi bagaimana penganggarannya di dalam aplikasi SysGoDet. Baik rekan-rekan semua, kali ini kita akan mencoba input RAP di APBDes perubahan untuk BLT atau bantuan langsung tunai dana desa. Caranya, yang pertama kita ubah dulu untuk status APBDes-nya. Yang awalnya adalah APBDes awal kita ubah dulu menjadi untuk perencanaan ke APBDes perubahan, di mana kita masuk dulu ke menu data umum desa. Kita ubah untuk status APBDes-nya kita di APBDes awal, kita ubah ke PAK terlebih dahulu. Dan kita simpan. Sebelum kita masuk ke BLT dana desa, ada beberapa peraturan terkait yang harus kita perhatikan. Di antara adalah instruksi Mendagri, di mana untuk BLT dana desa dianggarkan di kegiatan mendesak subbidang kegiatan mendesak desa dengan kode belanja adalah belanja tak terduga. Kemudian terkait dengan PMK 40 tahun 2020 bahwa BLT dana desa adalah masuk ke dalam kategori jaring pengaman sosial di desa. Kemudian ada aturan satu lagi, yaitu adalah yang paling sering kita dengar adalah Permendes nomor 6 tahun 2020, di mana di situ untuk penerima BLT dana desa dia adalah warga yang tidak menerima bantuan PKH maupun bantuan pangan non-tunai. Kemudian terkait dengan berapa persentase dari dana desa sudah diatur pula di dalam Permendes ini. Kita contohkan nanti di dalam simulasi kita, dana desa yang diterima adalah 1 miliar rupiah, maka akan masuk kategori kedua di sini, yaitu maksimal sebesar 30%. Tapi ya biasanya
akan dimaksimalkan ya kemungkinannya ya. Baik, kita masuk ke aplikasi. Pertama kita masuk ke menu data entry, penganggaran, di isian data anggaran seperti biasa. Kita masuk dulu di menu kegiatannya. Nah, ada di bidang penanggulangan bencana, daerah dan mendesak desa. Kita buka. Nah, kita masukkan dulu sub bidangnya. Kita tambahkan. Kita cari yaitu adalah sub bidang keadaan mendesak. Kita pilih. Dan kita simpan. Kita masukkan kegiatannya. Tambahkan kegiatannya, yaitu adalah penanganan keadaan mendesak dalam hal ini. Terkait dengan COVID-19. Dan lokasinya, kita isikan. Dan waktunya adalah 3 bulan. Yang pelaksanaan adalah, kemudian contohnya adalah kasih kesejahteraan. Keluarnya adalah terbayarnya BLT dana desa. Volumenya adalah di sini 3 kali atau 3 bulan pembayaran. Pagunya tadi karena 1 miliar maka pagu 30% pagunya adalah 300 juta rupiah. Kita simpan. Nah, karena ini adalah bersumber dari dana desa, maka kita wajib masukkan paket kegiatannya. Kita tambahkan di sini. Ini adalah penyaluran BLT dana desa. Jadi tadi adalah 300 juta. Setelah kegiatannya, kita isikan paketnya selama 3 bulan ya, 3 kali penyaluran. Sumber dari dana desa, kegiatan adalah non-fisik. Dan kita simpan. Baik, kemudian kita masuk ke menu belanjanya untuk mengisikan RAP-nya. Tadi ada di bidang penanggulangan bencana, di subbidang penanganan keadaan mendesak. Kita masuk ke masukkan RAP-nya. Kita tambahkan di sini kodenya adalah menggunakan kode belanja tidak terduga. Kita simpan, kita masukkan RAP rincinya. Tambahkan, isikan untuk yang pertama BLT tahap 1. Kita contohkan jumlah penerima ada 120 KK di sini. Tahap 1 adalah Rp600.000. Tapi pastikan pagu dana desa mencukupi untuk kita bisa menganggarkannya. Kita tambahkan lagi untuk tahap 2-nya. Kita isikan 120 kepala keluarga. Ini Rp600.000. Dan untuk yang ketiga, sama tadi ya. Satuan masih sama. Oke, sudah kita simpan. Dan kemudian kita coba untuk cetak, kita bisa melihat hasilnya. Nah, di awal kita tidak menganggarkan, tetapi di APBDes perubahan kita menganggarkan untuk 120 KK, totalnya ada Rp216 juta, masih di bawah pagu maksimal yaitu Rp300 juta. Baik, itu mungkin saja terkait penganggaran untuk BLT ya, sangat mudah sekali. Ya. Mungkin silahkan kita mengaplikasikan dalam supaya dana desa segera bisa tersalurkan untuk membantu rekan-rekan kita yang terkena dampak COVID-19.